Welcome back teman-teman di channel Ngevlog di part 2 tentang au pair. Terima kasih yang udah nonton di part pertama dan langsung lanjut ke part kedua untuk mendengarkan pengalaman aku menjadi seorang au pair di Belanda. Dan kita langsung aja nih tanpa berbasa-basi melanjutkan cerita yang ada di part 1. Jadi tadi kan Ece udah cerita tuh kan awal mulanya gimana Ece bisa jadi au pair, terus step-stepnya untuk mengajukan syarat untuk au pair itu apa aja. Ece sekarang mau cerita nih pengalamannya. Jadi pada saat Ece datang ke rumahnya ya diceritain kan pas skop kerjaannya apa aja, kamu harus bangun jam berapa aja, terus aktivitas kamu sehari-hari itu apa gitu kan. Kebetulan waktu itu Ece nggak disuruh masak karena memang host momnya selalu masak setiap dinner. Jadi Ece cuman bertugas untuk bangunin anak-anak pagi-pagi buat pergi ke sekolah, siapin lunchbox mereka, habis gitu kadang nganterin mereka ke sekolah kalau orang tuanya nggak keburu pergi ke kerjaan. Habis gitu ya udah nungguin mereka sekolah, Ece nyetrika, habis gitu beres-beres dapur sedikit. Ya lebih ke pekerjaan rumah yang ringan sih, nggak yang berat-berat, yang palingan yang beres-beres rumah kayak rumah kita sendiri aja gimana. Nah habis gitu di sorenya anak-anak udah pulang, kita ajak main mereka sebelum waktunya dinner. Jadi pas ibunya masak, Ece bertugas untuk nemenin anak-anak supaya anteng main. Nah awalnya keluarga ini tuh baik banget. Nah waktu itu Ece tinggal di Amstelveen, jadi sekitaran 10 menit dari Amsterdam pakai busway, pakai subway, Cin. Jadi tergolong deket kalau Ece mau main ke Amsterdam. Nah terus Ece tinggal dengan satu keluarga dengan 3 anak. Anak yang paling besar itu umur 7 tahun, yang kedua itu 5 tahun, yang ketiga itu 3,5 tahun. Nah cuman anak paling besar itu punya apa ya, dia punya autis waktu itu. Jadi memang dia kayak punya certain diet sama makanan yang nggak boleh makan tepung tertentu karena dia harus makan semua jenis makanan dengan food tolerance, lactose free dan gluten free waktu itu, dairy free juga. Dia nggak bisa makan apapun itu yang mengandung susu, yang mengandung gluten, lactose, whatever it is. Pokoknya dia nggak bisa karena reaksinya dia bisa bener-bener hyper dan bisa bener-bener tantrum banget. Jadi cukup susah waktu itu ngurus si anak yang paling gede karena it's too many tolerance buat dia gitu kan. Jadi waktu itu Ece nggak pernah berpikir kalau si keluarga ini punya sedikit masalah gitu kan di dalam internal relationship mereka gitu. Ece nggak pernah ngelihat ada masalah itu sedikit pun. Tapi pada akhirnya sampai 3 minggu Ece tinggal sama mereka, Ece mulai ngerasain nih kok kayak ada sesuatu yang nggak nyaman ya gitu tinggal sama mereka gitu. Dari mulai mereka teriak-teriak sama anaknya gitu, kalau anaknya misalnya lama atau nakal gitu. Maksudnya it's always like shouting to the kids every time during in the minute I wake up in the morning, sampai seharian mereka ada di rumah tuh they like screaming to each other gitu. Dan aku tuh kayak kok nggak comfort ya gitu. Maksudnya di situ pun kayak aku berpikir mereka tuh harmonis ya, maksudnya keluarga bule, keluarga Belanda itu akan harmonis lah gitu sama anak-anak. Ternyata it wasn't happen in my host family household gitu, karena anak-anaknya susah diatur, nakalnya luar biasa. Abis gitu mereka juga nggak bisa bahasa Inggris. I was having a hard time gitu kan beberapa minggu pertama karena Ece juga nggak terlalu bisa bahasa Belanda. Yang Ece tahu cuma numbers, colors, body parts, that's it gitu. Kalau harus merangkai kata dalam bahasa Belanda, jujur Ece waktu itu nggak bisa. Jadi Ece punya kesulitan saat Ece aku harus ngomong sama anak-anak pakai bahasa Belanda karena mereka nggak ngerti bahasa Inggris, Ece pun nggak ngerti bahasa Belanda. Sampai itu kayaknya apa ya, I was struggling gitu during the period of time karena bener-bener ya susah gitu kan. Nah abis gitu ditambah dengan sikap orang tuanya yang memang kurang friendly ternyata. Jadi Ece baru tahu nih si host family Ece yang di Amstelveen ini memang kayaknya gimana ya, maksudnya kurang ramah pada akhirnya. Karena waktu itu Ece inget banget, jadi awalnya gini, karena Ece memang udah punya beberapa temen yang jadi au pair juga dan mereka udah tinggal di Belanda lebih dulu dari Ece. Mereka ngajakin Ece nih buat kayak traveling nih gitu kan, karena kebetulan ada promo tiket murah ke Italia waktu itu. Jadi ya udah, karena Ece diajakin dan murah juga, Ece belilah tanpa konfirmasi dulu sama si host family. Ece booking tiket pesawatnya, habis gitu beli tiketnya tuh waktu itu. Nah barulah seminggu sebelum departure Ece bilang sama si host mom kalau Ece mau pergi ke Italia. Terus di situ ya kita kan keadaannya lagi makan malam ya. Terus Ece bilang kan so yeah gitu kan, karena mereka nanya juga so what's your plan gitu kan on the weekend. Terus aku nanya well I've booked a ticket flight gitu kan buat ke Italy dan aku bakalan pergi sama teman aku. Terus di situ yang si host mom itu langsung, yang tadinya lagi makan, langsung gini, oh, okay. Tina, I think I do have some words for you gitu kan. Kok jadi Australian? Mereka kan Belanda coy. Terus dia langsung gini, can we have some words gitu kan. Sampai akhirnya aku diajak ngobrol tuh sama si host momnya. Jadi si anak-anak udah ke atas, itu masih di meja makan, masih dalam keadaan makan. Terus aku kaget kan di situ, oh iya kenapa gitu kan. Terus si host momnya bilang, kayaknya aku ngerasa kayak
dilangkahin katanya gitu. Kok kamu nggak bilang dulu sih sama aku gitu kan, kenapa tiba-tiba booking pesawat terus kamu pergi. Terus aku langsung kayak ya oke, sorry gitu, tapi kan kamu nggak harus marah gitu kan. Sampai di situ tuh dia masuk ke kamar dia langsung kayak nggak ngelihat muka aku, dia masuk ke kamar si host mom, terus kayaknya mungkin ngomong sama si host date, terus si host date-nya langsung datang ke aku juga, kamu kenapa bersikap kayak gini sama kita gitu kan, kamu harusnya ngomong dulu sama kita. Terus aku berpikir di situ, loh salah aku, ya oke lah aku salah gitu, tapi kan itu weekend ya, maksudnya aku booking juga hari Jumat dan aku pergi sampai Minggu, which is itu hari libur aku gitu kan, karena Ece setiap weekend itu pasti libur, Jumat malam sampai Sabtu malam, sampai Minggu malam. Jadi Ece berpikir kayak, ya why not gitu, toh itu kan hari libur aku juga dan aku bisa pergi kemana aja. Dan disitu mereka marah-marah yang nggak terima gitu, kayak kenapa aku nggak bilang dulu booking pesawat sama mereka gitu kan. Disitu mulai muncul nggak enak tinggal sama mereka gitu kan. Sampai akhirnya aku jalanin, oke nggak apa-apa gitu kan. Terus aku mulai inget, dan di situ karena si anaknya autism dan orang tuanya juga kebetulan vegetarian, jadi Ece inget banget setiap hari selama 1 tahun Ece tinggal sama mereka, selama 8 bulan, karena nanti Ece bakalan cerita di tengah jalan Ece ganti host family. Jadi selama 8 bulan Ece tinggal sama si host family yang di Amstelveen. It was like literally like hell, karena Ece inget banget Ece harus makan makanan yang sama selama 7 hari dalam setahun dengan menu yang sama setiap hari. Ece sampai inget menunya setiap hari, and it was so boring karena orang tuanya vegetarian, anaknya autism. So can you imagine what kind of food they provide gitu kan. Setiap hari Senin Ece inget, jadi menunya itu ini ya, sampai Ece tulis karena Ece masih inget biar nggak lupa. Jadi hari Senin Ece makan veggie curry with couscous. Kalau kamu tahu couscous itu kayak sejenis biji-bijian gitu, biji-bijian dari Maroko, and that's it. It was plain, nggak ada rasanya sama sekali. Rasanya mungkin hanya ada tekstur dari karinya. Abis itu hari Selasa ada pasta veggie with tofu, and pastanya itu gluten free, whole grain. Abis itu no salt at all, which is also plain, gak ada rasanya. Dan tiap kali Ece mau nambahin pakai saus tomat, si host momnya selalu marah-marah karena she said tomato sauce itu terlalu banyak sugar katanya. Jadi gak baik kalau Ece makan tomato sauce di depan anak-anak nanti, karena anak-anak bisa niru katanya gitu. Oke. Jadi Ece bertahan. Hari Rabu makan itu risotto, kadang pakai kerang ijo, kadang pakai ayam cincang gitulah, pokoknya mostly seafood sih. Cuman Ece inget setiap Rabu itu risotto, dan tetap nggak ada rasanya karena mereka nggak pernah masukin garam. Ece nggak ngerti kenapa mereka nggak pernah masak pakai garam. Abis itu Kamis mereka masak mashed potato dan fish fingers, that's it, without any sauces. Terus hari Jumatnya pumpkin soup dan croutons. Kalau kalian tahu croutons kan, roti kering kecil-kecil tuh yang dipotong-potong, yang biasanya ada di salad, dimasukin ke pumpkin soup. Mohon maaf Bu, sup mah kalau di Indonesia bukan menu makanan ya, itu mah kuah kalau kitanya makan pakai teman nasi gitu kan ya. Dan di situ aku kayak berpikir, oh my god, it was so boring gitu. Dan satu-satunya, dan weekend Sabtu itu mereka bikin pancake, dan Minggu biasanya leftover dari makanan-makanan sebelumnya. Nah untungnya setiap Sabtu sama Minggu Ece selalu nginep di rumah teman Ece yang waktu itu di Eindhoven. Jadi Ece selalu pergi ke rumah teman aku. It was like a great escape for me, karena aku nggak tahan banget waktu itu di rumah dan harus makan makanan mereka lagi. It was weekend though gitu kan. Kenapa juga Ece harus menyiksa diri makan makanan seperti itu. Dan itu tuh sampai hafal karena Senin sampai Jumat menunya sama. Can you imagine guys, selama setahun Ece makan makanan yang sama tanpa ada variasi. Dan waktu itu Ece inget juga Ece pernah diminta buat bersihin kulkas. Jadi memang setiap 1 bulan sekali mereka tuh minta reorganize isi kulkas lah pokoknya gitu kan. Nah terus si hostnya bilang gini, kalau misalnya kamu ngelihat ada makanan yang expired jangan dibuang ya, kumpulin jadi satu bag ini kan. Oke gitu kan. Aku pikir kan mungkin dia bakal buang si makanan expired itu setelah aku beres-beres kan. Ceritanya Ece nemu daging cincang di freezer yang udah ada di sana, dan expiry date-nya itu adalah Agustus 2009, sedangkan itu 2012, which is itu udah 3 tahun expired ya kan. Ece masukin dong ke bag karena si hostess bilang katanya Ece harus kumpulin makanan yang expired di bag. Oke, aku kumpulin. Taunya pas lagi dinner, giliran si hostess yang masak kan. Terus aku lihat kok dia korek-korek isi tas yang tadi gua bersihin ya kan. Taunya dia ngambil si daging cincang itu kan, dan dia masak. Terus gue langsung mikir gini, mohon maaf bapak mau meracun saya pak. Terus kayak aku nggak percaya gitu, ini beneran gitu dia makan makanan yang udah expired gitu, terus dia olah lagi, terus dia kasih ke anak-anaknya sendiri dan dia kasih ke aku. Tapi ternyata aku masih hidup sih untungnya gitu. Cuman kayak sepelit itu ya gitu, maksudnya dia kayak nggak mau ngebuang makanan sama sekali yang itu udah jelas-jelas expired ya. Kalau aku sih kayak nggak mau makan
makanan yang expired lah gitu kan. Host family ini yang punya sifat pelit nih ala-ala orang Belanda kebanyakan, nggak semuanya ya tapi kebanyakan, tapi mereka juga punya kayak sikap terlalu disiplin yang terlalu menurut aku berlebihan sih. Jadi aku ingat banget tiap jam 7.30 itu kan Ece harus ready kan, di bawah nyiapin lunchbox sama breakfast anak-anak kan. Nah waktu itu Ece tuh selalu bangun tepat waktu, even malah kayaknya beberapa menit sebelum jamnya Ece turun itu Ece udah di bawah gitu kan, udah siap. Nah biasanya si host dad sama si host mom itu masih tidur kalau Ece turun ke bawah. Ceritanya Ece turun ke bawah nih jam 7.30 kan. Taunya pas Ece buka pintu dapur ada si host dadnya di situ, udah sarapan pagi kan. Terus dia langsung yang biasalah nyapa good morning gitu kan. Tiba-tiba dia bilang gini, "Tina, did you oversleep?" katanya gitu. Terus aku kan kayak, oversleep gitu kan, lah emang gue ini gitu kebablasan tidur bagaimana gitu kan. Terus aku bilang, no I didn't, aku bilang gitu ya. Oh, just have a look at the clock katanya gitu, coba aja lihat jam berapa sekarang katanya gitu. Terus aku ngeliat, oh oke, 7:30 aku bilang gitu kan, karena masih setengah 8 gitu, di situ 7.30 angka si jarum pangnya masih 30. Dan si hostnya tau gak sih bilang apa? Dia langsung ngeliat jam dia yang mungkin digital, dia langsung gini, well my watch says it's 2:32 katanya gitu. Terus aku langsung kayak, really? Like 2 minutes? Really? Gitu kan, kayaknya 2 minutes perjalanan dari kamar Ece ke dapur aja tuh lebih dari 2 menit gitu kan. Kayak, ya why would you even bother gitu with 2 minutes? Like, really sir? Gitu kan. Ece nggak gubris lah di situ, langsung bikin lunchbox. Terus aku bilang yang, oh oke, sorry, aku bilang gitu aja, udah kan, that's it gitu kan. Terus ya jadi mereka di rumah itu pasang beberapa alarm tuh di sudut-sudut rumahnya. Ece lihat ada di living room, terus ada di koridor kan, ada di dapur. Ece tuh cuma pengen tahu gitu gimana cara kerjanya, kalau bunyi Ece harus gimana. Ya nggak sih, Ece sebagai salah satu member di keluarga itu yang tinggal juga di rumah itu, Ece merasa kayak Ece berhak tahu gitu gimana cara si alarm ini bekerja gitu. Just in case misalnya Ece lagi berdua nih sama anak-anak dan gak ada siapa-siapa misalnya di rumah, tanpa ada orang lain lagi selain Ece dan anak-anak, terus tiba-tiba ada intruder atau ada orang yang niat jahat misalnya kan mau masuk ke rumah, terus nyala, Ece harus gimana kan, penasaran kan, pengen tahu. Terus akhirnya Ece nanya sama host dad, so how's the security systems working, aku bilang gitu, karena aku ngeliat kamu kemarin setting up beberapa security system di rumah, terus cara kerjanya gimana, aku harus gimana kalau bunyi gitu kan. Instead of giving me some explanation gitu tentang alarmnya itu, host dadnya malah marah dong. Di situ dia langsung bilang, why do you really want to know, katanya gitu. This is our house, this is our security system, this is our privacy, it has nothing to do with you, katanya gitu. Terus dia langsung marah-marah, manggil host momnya di kamar, disuruh keluar juga. Terus ya udah, mereka berdua team up gitu, langsung nyerang Ece, langsung bilang kayak, host momnya langsung bilang ke Ece, makin sini tuh aku kayak makin ngerasa sifat kamu tuh aneh ya, kamu tuh makin pengen tahu tentang kehidupan kita. Iya, mohon maaf bu, ya gue kan urusin anaknya ibu-ibu sama bapak-bapak ya, kan Ece harus tahu juga maksudnya gimana sih gitu cara kerja, cara apa hal-hal yang Ece harus tahu di rumah juga mereka harusnya kan kasih tahu ke Ece gitu kan. Tenang, jadi nafsu ini Ece ya. Terus lucunya lagi setelah itu, karena mereka makin ribet lah gitu sama hal-hal kayak gitu, mereka makin mempermasalahkan keterlambatan waktu yang 1-2 menit gitu kan. Dari situ aja jadi ngerasa apa ya, takut gitu kalau telat pulang sekolah, misalnya telat 5 menit atau misalnya telat beberapa menit gitu kan sampai ke rumah, karena aku takut karena dampaknya host dad sama host momnya bakalan marah sama Ece. Nah nggak cuma host dadnya aja yang nyeremin, ternyata host momnya lebih gila lagi. Kenapa? Jadi pernah satu waktu Ece lagi main nih sama anak dia yang paling kecil, yang 3,5 tahun itu di taman belakang yang ada trampolin. Jadi kita loncat-loncat sambil pegangan tangan, terus jatuh bareng gitu kan, sambil tumpuk-tumpukan gitu kan. Nah terus tiba-tiba Ece dipanggil nih sama host mom ke dalam. Aku pikir dinner time gitu kan. Terus Ece masuk, tiba-tiba dia bilang gini, aku tuh aneh ya sama kamu, katanya gitu ya, kenapa kamu nggak giving my kids space, katanya gitu, jangan terlalu deket sama anak aku, katanya gitu, cuman aku yang boleh sayang sama dia, you can't, katanya gitu, kamu tuh nggak boleh karena sayang sama dia. Terus aku di sini langsung mikir ya, Ece bener-bener #gagal paham guys. Jadi gimana ya, maksudnya dia kan ngedatengin Ece ya jauh-jauh loh dari Indonesia gitu buat ngerawat anak-anaknya, karena kita udah punya hubungan yang dekat, karena Ece sama anak-anaknya main tiap hari, anterin sekolah juga tiap hari gitu kan. Terus tiba-tiba Ece nggak boleh deket dan nyayangin anaknya gitu. How's that even possible gitu kan? It doesn't even make sense menurut aku gitu. Kayak satu hal yang kontradiktif menurut aku. Dia datengin Ece nih buat rawat anak-anaknya, tapi Ece nggak boleh sayang gitu. Nggak ngerti aja, nggak paham di situ gitu. Dan alasan mamanya sih bilang katanya karena kamu cuman di sini dalam jangka waktu yang singkat, 1 tahun juga kamu pergi, katanya gitu. Jadi aku nggak mau ngebohongin anak-anak aku dengan ngasih mereka rasa sayang sama kamu, terus tiba-tiba mereka kecewa karena kamu harus pergi. Jadi setelah itu
aneh aja gitu, tiap kali Ece mau main Ece tuh takut kalau pegang tangan anaknya atau misalnya mau meluk gitu, karena takut ibunya marah gitu. Mungkin dia jealous atau apa gitu, aku nggak tahu. Cuman setelah kejadian itu, ibunya tuh, sikap ibunya sama Ece makin nggak friendly, jadi sama sekali nggak pernah nggak pernah baik deh gitu semenjak kejadian itu. Tiap kali misalnya dia masak gitu kan, ya Ece kan pengen ngobrol kan gitu, sekedar basa-basi nanyain kamu masak apa gitu kan, instead of talking and being friendly, si ibunya tuh malah banting-banting drawer, banting-banting apa katel lah apa gitu kan. Terus dia sambil bilang gini, just give me some space katanya gitu. Jadi ya udah, oke, sorry ma'am. Aku takut kan gitu. Terus ya udah, aku di situ diam dan aku langsung mikir, oh my god, gila, aku nggak betah banget gitu di sini gitu. Kayak bener-bener I was treating like a stranger. Well, I was a stranger, tapi just treat me nice lah gitu. Toh kita juga di situ kan ngurus anak-anaknya, ya nggak sih gitu kan. Sampai tiap kali ada orang yang datang ke rumah dia, siapapun itu, misalnya temennya atau karyawannya atau siapapun gitu, atau cleanernya bahkan, Ece tuh suka pengen kayak ngadu, tau gak sih, kayak just save me, save me from hell. Literally, karena jujur aku ngerasa nggak betah gitu. Sampai ada titik dimana sampai akhirnya Ece bisa berhasil tuh pergi dari mereka, dan Ece akhirnya pindah ke Den Haag waktu itu. Jadi Ece pindah ke satu family yang baru, untungnya alhamdulillah baik. Cuman pada saat Ece pindah ke family yang di Den Haag ini nggak terlalu lama jadi jangka tinggalnya sama mereka, karena mereka punya kontrak dengan au pair yang baru dari Filipina waktu itu. Jadi ya udah, Ece waktu itu pergi, tapi host fam Ece yang baru di Den Haag ini ngasih Ece rekomendasi untuk tinggal di family yang juga teman baik dia lah gitu, yang lagi butuh au pair. Intinya ya udah, Ece pindah waktu itu kan ke rumah host family ketiga. Jadi hubungan sama host family yang pertama udah tidak baik nih ya, karena Ece pergi dari rumah mereka secara nggak baik-baik, nggak kabur sih, cuman kayak ya Ece bilang sama mereka kalau aku nggak happy, aku pengen keluar dari rumah ini, so just let me go gitu kan. Terus mereka ya udah membiarkan aku pergi. Sama host family yang kedua, I was happy but unfortunately gitu, waktu itu mereka punya kontrak sama au pair yang di Filipina lebih dulu daripada Ece, jadi mereka harus ngelepasin Ece. Sampailah Ece di rumah host family yang ketiga. Nah, this is the final anthem. Nggak gitu deh. Jadi this is the final nightmare dari cerita rangkaian au pair Ece di Belanda. Ece dapet family yang anaknya 3, beda dari host family yang ke-1 dan yang kedua. Di host family yang ketiga Ece punya 3 anak yang harus diurus, dan mereka usianya gede-gede, jadi remaja. Umur anak yang pertama itu 12 tahun, yang kedua itu 10, dan yang ketiga 9. Nah, jadi tugas Ece memang lebih ngurusin makan mereka, jadi Ece masak di situ kan. Nah, dari awal Ece juga ngerasa nggak nyaman di rumah host family yang ketiga, karena anak-anaknya nggak ramah, ya namanya teenager ya, maksudnya mereka lebih rebel lah, lebih susah diatur gitu kan. Aku sih udah ngerasa kayaknya ini host date sama host mama memang nggak harmonis, karena setiap malam Ece tuh sering banget kan ngedengerin mereka berantem loh, sampai pecahin gelas lah, sampai teriak-teriak lah apa gitu. Aku sih udah punya feeling nih, kayaknya mereka punya some issues gitu dalam rumah tangga mereka. Ternyata benar. Satu hari, ada cerita dulu sebelum si final night ini. Jadi bapaknya tuh memang baik kan. Host date aku yang ketiga itu memang baik banget. Jadi dia selalu selalu kalau misalnya pulang ke rumah abis dari kantor, dia tuh suka beliin roti gitu kan. Kalau nggak misalnya beliin apa deh, buah kayak apa gitu. Dia suka bawa kayak sesuatu gitu buat orang-orang rumah. Nah, terus dia ceritanya bawa roti, dan ya udah dia nawarin aku kan, mau nggak kamu rotinya gitu kan. Terus itu keadaan anak-anak belum pulang dari sekolah, terus ibunya juga belum pulang, jadi keadaan Ece berdua sama si host date-nya di rumah nih kan. Terus ya udah aku makan roti, oh makasih ya gitu, udah dibeliin roti gitu kan. Nah, terus pas Ece lagi makan roti gitu, tiba-tiba ibunya pulang, si host momnya pulang kan. Terus dia langsung ngomong gini, kayaknya roti ini yang sering suami aku makan ya, katanya. Kok kamu makan sih, katanya gitu kan. Terus aku bilang, oh iya tadi suami kamu emang ngasih aku rotinya, dia bilang gitu. Terus ini lucu banget, dan ekspresi host momnya langsung gini, oh I see katanya gitu. Sinetron abis, serius. Dan di situ aku langsung yang, kenapa muka lu jadi kagak santai, Bu, gitu kan. Tapi aku gak punya pikiran apa-apa di situ, udah berlalu kan. Nah, ceritanya satu hari mereka habis berantem bener-bener gede banget, sampai subuh-subuh mereka tuh teriak-teriak sampai host momnya nangis gitu kan. Nah, terus yaudah di situ Ece nggak gimana-gimana. Nah, satu hari tiba-tiba host momnya datang ke Ece, dia bilang katanya dia mau cerai. I knew it kan, memang mereka tuh punya masalah gitu. Ibunya bilang dia mau cerai, tiba-tiba dia minta malam itu Ece buat babysit
babysit karena dia ya mungkin dia lagi sedih, terus dia mungkin pengen pergi ke rumah temennya gitu kan. Sedangkan Ece tuh malam itu udah ada janji waktu itu mau farewell di Amsterdam karena 2 minggu dari situ Ece pulang ke Indonesia for good. Jadi Ece memang udah rencanain farewell sama teman-teman di Amsterdam. Ece udah booking restoran, pokoknya Ece udah persiapin sih acara farewell Ece di Amsterdam waktu itu. Dan perjanjian aku sama keluarga ini, kalaupun memang mereka mau minta bantuan untuk babysit, mereka harus bilang sama Ece jauh sebelum mereka mau booking Ece buat babysit gitu kan. Nah terus host momnya bilang, aku mau ke rumah teman aku, kamu mau nggak babysit? Kamu harus di rumah aja dulu malam ini, jagain anak-anak biar aku ngerasa tenang katanya gitu. Terus aku bilang gini, bukannya aku tega ya, maksudnya masalahnya Ece udah booking restoran gitu di Amsterdam waktu itu, dan Ece juga udah pesan packs untuk teman-teman Ece yang mau datang gitu. Terus Ece bilang gini kan, oh sorry aku nggak bisa, aku bilang gitu karena aku ada farewell di Amsterdam gitu kan. Dan di situ wow, reaksi dari host mom pada saat denger rejection dari Ece, gila. Di situ dia langsung bener-bener kayak mad woman, matanya melotot, abis gitu dia gebrak meja. You such a heartless woman katanya gitu kan. Lu tuh nggak punya empati sama gue yang lagi sedih gini mau cerai sama laki gue katanya gitu. Terus di situ aku yang shock banget, tau gak sih, kayak is this even real gitu kan. Yang Ece nggak percaya, dia marah-marah sambil gebrak meja gitu kan. Pas dia lagi marah gitu, tiba-tiba suaminya datang tuh kan, kaget tuh ngelihat si istrinya marahin Ece kan, langsung ya Ece dibelain sama si suaminya kan, kamu ngapain katanya marah-marah gitu kan. Sampai akhirnya suaminya bilang, udah Tina kamu pergi aja nggak apa-apa, kalau kamu memang punya acara kamu pergi aja nggak apa-apa katanya gitu, nggak usah mikirin istri aku katanya, bilang gitu. Ya udah Ece akhirnya siap-siap ke kamar, terus apa namanya ya pakai baju lah buat pergi gitu kan malam itu. Nah udah akhirnya Ece pamit, pas pamit sama si suami istri ini, host mom sama host date-nya, kebetulan host date-nya juga mau pulang juga kan, mau pergi entah kemana lah, dia keluar dia keluar rumah. Habis gitu tiba-tiba pas lagi jalan nih Ece kan, lagi jalan, host date-nya tuh ngikutin Ece dari belakang pakai sepeda. Terus dia bilang gini, sorry ya tadi kelakuan istri aku, mungkin dia memang lagi nggak karuan katanya hatinya, karena kamu tahu kan udah denger ceritanya kalau kita memang mau cerai katanya gitu. Oh iya nggak apa-apa, aku bilang gitu, santai aja lah, udah nggak usah dipikirin, aku bilang gitu. Terus lagi ngobrol nih kan, lagi bilang ngobrol berdua. Just brace yourself guys, it's gonna be like dramatic, okay? Jadi pas Ece lagi ngobrol berdua sama suaminya tuh, lagi pinggir-pinggiran gitu, tiba-tiba ada yang tepuk tangan dari belakang. Katanya gitu kan, I knew it, katanya gitu, I knew it since the beginning you came to our house, katanya gitu. Aku tuh tahu kamu tuh punya hubungan sama suami aku, katanya gitu. Tiba-tiba istrinya ada di belakang, beb. Jadi dia tuh ngikutin Ece sama suaminya di belakang, sneaking tanpa Ece kedengeran sama suaminya pun nggak tahu kalau si istrinya di belakang. Tiba-tiba istrinya tepuk tangan, udah kayak aduh gila, udah kayak drama FTV, serius. Dan disitu aku kaget dong, suaminya kaget, aku pun kaget. Terus suaminya tuh pun kayak, lu ngapain ngikutin kita? Terus kayak ya udah gitu, di situ mereka berantem di jalan. Dan Ece karena Ece punya jadwal, maksudnya punya janji sama teman, dan Ece punya jadwal kereta yang harus dikejar gitu kan, Ece bilang oke aku pergi ya katanya gitu. Suaminya memang akhirnya biarin Ece pergi, tapi istrinya tetap marah di situ. Dia nggak terima, mungkin dia ngelihat ternyata si suaminya lebih ngebelain Ece instead of like pampering her, you know what I mean gitu kan. Nah terus ya udah, dengan perasaan masih deg-degan, ini gue sih berharap kayak gini loh, kayak ada seseorang yang bilang kamera sebelah sana kena deh gitu. Tapi nggak ada. Dan sampai di bus pun Ece masih mikir, yang tadi itu beneran nggak sih, seriusan istrinya nyangka kalau Ece selingkuh, bam, nggak ngerti lagi. Nah terus habis gitu ya udah Ece akhirnya pergi ke Amsterdam. Ece ya udahlah gitu, lupain gitu. Pada intinya hubungan Ece dengan keluarga pertama dan keluarga ketiga itu nggak harmonis, karena ya mungkin it was my bad luck mungkin ya, karena Ece lagi dapet keluarganya yang kayak gitu, yang nggak baik lah gitu kan. Tapi di balik itu keseruan au pair itu banyak sih. Jadi kayak kita lebih mandiri ya, kita jadi pribadi yang lebih mandiri, kita jadi pribadi yang lebih disiplin. Ece jadi suka beres-beres, dan Ece jadi bisa masak tuh sejak Ece jadi au pair di Belanda. Karena for information ya, maksudnya ini aku sekedar ngasih tahu aja, orang Belanda tuh terkenal sama kebiasaannya yang suka beres-beres. Jadi mereka tuh bersih, semuanya rapi orang-orangnya. Nah semenjak Ece jadi au pair di Belanda, disitulah Ece jadi seseorang yang mungkin yang agak jadi seorang neat freak kali ya dibilang.
jadi suka banget sama beres-beres gitu, karena itu yang mungkin hasil didikan dari host family Ece sama di Amsterdam dan di Den Haag. Pada saat kalau Ece beres-beres tuh bener-bener yang si mejanya tuh digini sama dia, dicek ada debunya enggak gitu kan. Jadi dari situ pelajarannya adalah memang aku bisa lebih well manage, lebih well organized juga gitu. Sama waktu juga aku lebih bisa menghargai. Pokoknya di situ Ece bener-bener ngerasa jadi pribadi yang bener-bener beda dibandingkan saat Ece dulu masih di Indonesia. Jadi banyak banget sih keseruannya sebenarnya gitu ya. Di samping memang sebenarnya lebih banyak sedihnya waktu Ece au pair di Belanda waktu itu, karena that's what I meant to say. Seru sih gitu, bisa keliling Eropa, bisa kenal banyak teman, bisa dapat kesempatan sekolah bahasa Belanda secara gratis gitu kan. Tapi dibalik itu banyak juga ups and downs-nya yang Ece alami. Tapi well, pengalaman itu semua makes me stronger, karena dari situ aku belajar banget banyak hal. Jadi pesannya di sini untuk teman-teman nih yang pengen jadi au pair, it's not always dreamy or nice or you know, like pasti ada hal-hal yang mungkin kamu nggak akan pernah sangka akan kamu alami. Jadi persiapkan juga diri kamu harus tahu tujuan kamu menjadi au pair apa. Kalian harus betul-betul punya loyalitas terhadap keluarga. Kalian boleh gunakan kesempatan untuk bisa mengeksplor negara yang kamu kunjungi untuk jadi au pair, tapi jangan lupakan keluarga yang sudah memberikan kesempatan kamu untuk bisa ada di negara itu ya. Jadi kamu memang harus lebih loyal sama family itu, harus bisa lebih mengerti atau paham gitu tugas kamu au pair itu apa. Mungkin itu juga kesalahan Ece dulu, karena Ece juga masih muda, Ece masih rasa ingin tahunya masih banyak, masih pengen kesana kesini, masih nggak bisa diatur gitu kan, masih terlalu egois gitu untuk merasa diri itu paling benar gitu. Padahal sebenarnya ya setelah dipikir-pikir sekarang, oh mungkin ya ada alasan juga mereka marah waktu itu kan. Tapi ya tetap sih, kalau aku bandingin sama host family yang di Australia, host family Ece yang di Belanda itu kayak nggak comparable lah, uncomparable maksudnya. Ya itulah cerita Ece jadi au pair di Belanda. Nggak selalu happy, tapi happy at the end of the day. Aku berterima kasih aku punya kesempatan jadi au pair. So to those of you who wanted to try, you can try. Ece nanti bakalan kasih deskripsi untuk detail bisa jadi au pair di bawah, dan kita bakalan ngobrol lagi tentang hal-hal seru berikutnya di vlog-vlog Centin yang berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe di Instagram, ada di bawah kayaknya, kalau nggak di sini. Jangan lupa follow Instagram Ece untuk lihat keseharian Ece di sini, dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komen, juga share vlog-vlog Ece yang menurut kalian bermanfaat. Oke? Terima kasih udah nonton vlog Ece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.